lucu ini guys, skip dulu. Oke, jadi saya akan kontur ini apa penginapan ya, cepat saja supaya selesai ya Pak. Jadi ini tidak di endorse ya guys. Jadi ini depan penginapannya ini ya, begini. Jadi ini pintunya, ini pintu yang saya di 304 ini pintunya. Nah, pas masuk itu dia langsung sebelah kirinya itu, aduh tunggu deh. Pas masuk ini kan pintu nih, pintu kita masuk kan. Pas sebelah kirinya ini langsung kamar mandi sama WC. Kayaknya kencang kan, boleh lah. Nah, pokoknya kamar mandi pada biasanya. Tunggu deh. Dan oke, matikan lampunya. Oke. Dan ini apa namanya? Ada ini, kalau kita di sini koi ya, ada tempat tidur ya. Tempat tidur dia ini besar ya. Kalau yang saya lihat itu ada, itu di penginapan lain ada yang hanya separuh bagaimana? Gini bagi dua tempat tidurnya. Kalau ini dia satu double bed ya, one bed. Ini kayak double bed. Nah, terus ada gantungan, terus ya ada kipas anginnya, ada TV-nya. Tahu TV-nya bisa diputar atau tidak? Dan ini tempat ininya lumayan besar ya, dan tempatnya juga lumayan besar. Ini jangan kalian fokus dengan keberantakan yang HQQ ya. Jadi itu saja. Ada tempat sampah juga, dan mereka kasih minuman tadi free-nya 2 gratis. Oke, mungkin hanya itu saja DP review ya. Oke, jadi kalian sudah lihat kan ini penginapan dan harganya sangat terjangkau. Jadi kalau kalian yang mau menginap di sini bisa. Ini tadi basah, sudah taruh akan saya tas itu dia basah. Oke, sebenarnya banyak yang saya mau cerita di jalan tadi. Cuma saya mau pakai headphone supaya lebih jelas suaranya, kedengarannya. Oke, jadi tadi itu di perjalanan sangat banyak kejadian yang terjadi, dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya tidak mau kejadian, cuman hal ini ya namanya orang berangkat ya, maksudnya dari kampung ke dari kampung saya, dari kampungnya kita sendiri ke kampungnya orang itu kan pasti ada saja hambatan, tantangan. Jadi banyak sekali momen-momen yang bikin lucu dan bikin jengkel juga, soalnya hal-hal yang tidak terduga itu terjadi gitu, yang tidak ada di pikirannya orang itu terjadi gitu. Dan mungkin ini di sebelah ini ada orang ini, makanya saya tidak terlalu besar suaraku, nanti terganggu orang di sebelah. BTW ini masih hujan ya, masih hujan di luar, tapi sudah tidak terlalu sih hujannya, dan ini tidak terlalu terdengar dari dalam. Gimana? Oke, saya mau cerita sedikit waktu perjalanan kemari. Jadi waktu perjalanan kemari itu sebenarnya tidak ada hambatan, cuman pas masuk Luk saja. Cuma ini yang saya mau cerita dari awal ya, mungkin ini agak panjang videonya. Kemari, jadi begini, saya kan rencana itu kan cuma sendiri sebenarnya. Saya cuma sendiri mau kemari karena pestanya temanku ini hari ini sebentar malam jam 7 pesta kawinnya, dan rencanaku hanya saya sendiri yang mau
datang kemari. Nah akhirnya temanku ini, saya chat lah dia, dan orangnya tidak pasti guys. Ini aku janji dengan orang ini, dengan temanku yang satu ini, itu kayak baku janji dengan manusia di alam lain. Kalian mengerti kan? Manusia di alam lain. Jadi dia ini kurang pasti gitu, kurang pasti dia mau pergi dengan saya atau tidak. Dan dari malam sudah baku chat ya, sudah pokoknya sudah inilah. Nah singkat cerita, paginya saya tetap singgah. Saya tanya kan, dia bilang dia tidak mau pergi dan dia chat saya. Tidak usah saya spill chatnya, intinya dia seperti menyalahkan saya ya, menyalahkan saya bahwa saya tidak saya mau bilang kooperatif lagi, bukan, dan saya kayak tidak ada perjanjian mau piginya dengan mau piginya jam berapa, pokoknya tidak ada schedule, tidak ada plan. Saya kan sudah bilang dari tadi malam, ini kan tanggal 11 April. Nah, saya bilangnya itu tanggal 10 malam, jadi hari Sabtu 2025, tahun 2025. Oke. Singkat cerita, itu sudah selesai ya. Saya anggap itu sudah selesai, jadi saya sudah nyaman. Awalnya saya cuma mau sendiri kemari, jadi kalau dia tidak jadi pergi atau tidak ada teman yang pergi dengan saya, itu saya tidak masalah, karena tujuan utamaku itu pergi di pestanya temanku. Saya cepat-cepat ya, soalnya ini biasanya dia cepat lowbat. Dan selanjutnya, selanjutnya di jalan ya, di jalan itu saya yang terjadi ya. Saya mau menjelaskan desa-desa yang saya lewati. Itu desa yang pertama sudah adalah Balaan, terus habis desa Balaan, desa Bolo Kukang, saya lupa ya. Desa yang kedua, yang ketiga itu Nanggolan, terus yang keempat itu apa tadi ya, Haku Kuka saya lupa ya. Terus yang kelima Balanga. Jadi nama-nama desanya ini unik guys ya. Saya cuman merasa bahwa ini nama-nama desa yang perlu ditiru, maksudnya nama-nama desanya itu beda begitu. Tapi ada juga desa-desa lain sih yang bagus-bagus, yang unik-unik gitu. Cuman menurut saya ini arah ke Kota Lo kemarin, desanya itu unik, bagus-bagus. Dan dan di jalan itu saya ada insiden sedikit, hampir disenggol, anyur pas belokan begini. BTW di jalan di kampung saya yang mau menuju ke kampung lain itu namanya Desa Marowo. Dia jalannya SS juga, tapi SS begini ya, kayak ular ya, jalan kayak ular saja, jalan kayak ular tapi tidak melengkung ya. Tapi kalau jalan kemari itu dia SS-nya itu S sekali begitu. Pokoknya ularnya itu belokan-belokannya itu belokan belok begitu. Sudah pembahasan apa? Nah, dan selanjutnya sampai di sini ya, sudah melewati semua. Dan hujan itu beberapa kali, bukan hujan, itu nanti di sini. Selanjutnya saya salah jalan pas mau masuk Kota Loki ini. Kita melewati yang namanya Salodik itu jalannya agak gunung, naik turun gunung guys, ini naik turun gunung. Dan saya tidak tahu lewat mana, karena saya kan beberapa tahun lalu, intinya saya sudah beberapa kali kemari, jadi saya sudah cukup hafal jalannya itu kemari. Dan pada saat memasuk ini Salodik, permainan Salodik, saya tidak tahu belok di mana, dan jalan itu jalan yang tidak benar ya. Saya sudah merasa dalam hati, jalan ini kayaknya bukan jalan yang ini, jalan ke Salodik ini bukan jalan ke permandian Salodik ini bukan jalan yang ini, tapi saya jalan terus saja. Pas di ujungnya itu saya dapat pertigaan. Saya bingung mau lewat kanan atau kiri. Ini jalannya saya tidak spill ya, saya tidak sempat video tadi. Jadi
Saya cerita saja, saya cerita, kamu bayangkan sendiri sih jalannya bagaimana ya, untuk orang yang pernah ke Look, untuk orang Look, untuk orang yang pernah kemarin, untuk orang yang tahu jalannya di sini atau orang yang dari luar. Pokoknya kalian dengar saja ini, bayangkan saja kalau tidak tahu sama sekali ya. Dan akhirnya saya ketemu dengan bapak-bapak, saya tanya sama bapak-bapak itulah, bapak-bapak menolong saya ya. Bapak itu baik sekali ya, terima kasih bapak. Kalau bapak nonton video ini kayaknya tidak deh. Nah jadi singkat cerita, sudah dapatlah Salodik, dan ada satu tempat pariwisata yang saya lewati kemarin, itu namanya Padang Rumput Desa Lenyek. Ternyata di sana. Jadi tapi ada apa ya? Ada nilainya juga. Kalau saya salah jalan tadi pas saya belok kemarin, si bapak tadi itu kasih kasih arah jalan. Untungnya saya lewat di tempat wisata itu kan ada penambornya begitu di atas gitu kan. Jadi saya lewat itu, saya lihat. Oke, dan akhirnya sampailah di permandian Salodik. Nanti kalian akan lihat videonya mungkin sebelumnya. Nanti kalian di video sebelumnya nanti kalian lihat saya sudah di permandian Salodik. Ini penjelasan saya saja ini di akhir video ini ya. Dan dan setelah sampai di kota Look ini saya dapat hujan dan beberapa kali saya stop. Nanti ada di video sebelumnya, nanti kalian nonton saya video saya sebelumnya. Pokoknya cerita saya ini sesuai dengan apa yang kalian nonton di video sebelumnya. Ini akan saya pasang mungkin di akhir video. Mungkin ini akan panjang ya, karena ini saya sudah 7 menit saya bicara. Oke, karena saya baru belajar bicara di muka kamera ya. Tapi kalau untuk vlog sudah lama, sudah beberapa tahun, sudah sekitar 3 tahun 4 tahun. Karena kemarin juga waktu di Look saya vlog. Oke, jadi kalau terkait penginapan ini dia bagus. Ini terbilang terjangkau harga penginapannya dan bersih juga. Kebetulan ini tempat saya yang saya room tour tadi ini penginapan ini. Kebetulan ini yang kosong, ada sih juga yang kosong di sana. Cuma harganya berbeda. Ini lebih murah dan dan ini tempat, maksudnya begini, saya bukan menilai tempatnya tidak bagus ya. Namanya tempat yang terbuka ya, kita tidak tahu ya, maksudnya kita harus berjaga-jaga. Namanya tempat yang terbuka, kita tidak tahu barang kita ada yang hilang atau apa kan. Jadi berjaga-jaga saja. Jadi semua saya masukkan ke dalam kamar ini, kecuali motor masih di luar. Itu motor saja nanti saya mau masukkan ke dalam, karena takut kan, maksudnya jangan kita berpikir bahwa yang pencuri itu hanya ada di kampung kita. Semua tempat di seluruh penjuru kota itu pasti ada itu. Artinya begini, bukan saya bilang orang-orang akan mencuri, tidak. Artinya kan kita tidak tahu ya, Allah-alam kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi kita berhati-hati saja gitu. Jadi makanya saya memasukkan semua alat-alat perlengkapan jas hujan saja saya bawa sampai ke dalam kamar, karena kalau kalau saya taruh di luar atau saya taruh dalam sadel kan, Allah-alam ya, amit-amit ya, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Oke. Jadi hanya berjaga-jaga ya, kita ada istilahnya berjaga-jaga ya. Kalau kita itu, kalau di kami orang Indonesia itu ya, istilahnya kami berjaga-jaga gitu, berhati-hati itu. Jadi mungkin cuma itu saja ya. Mungkin nanti saya akan sambung sebentar malam mungkin, tapi ini rencana saya mau cari makan di luar ya. Saya pun makan lapar sekali, ini cuma minuman. Jadi mungkin saya mau sambung mungkin sebentar ini, saya mau keluar atau sebentar malam pas di pestanya saya tahu lokasinya, dan saya mau jalan-jalan. Mungkin makanya saya bilang tadi, mungkin saya ini mau 2 malam di sini kayaknya ya, mau 2 malam karena itu tadi karena sudah capek sekali. Tapi memang rencana saya itu mau balik besok Sabtu
gitu. Tapi karena lusanya juga libur, jadi mungkin minggu saya balik, tapi ini belum pasti sih. Cuma yang pastinya itu besok, dan pastinya besok saya balik. Tapi kalau misalnya ada halangan atau saya capek atau gimana, jadi minggunya saya pulang. BTW juga sebenarnya penginapan ini sebelumnya saya sudah pernah menginap dengan temanku, makanya kenapa saya tahu tempat ini gitu. Dan terbilang bukan cukup terjangkau ya, maksudnya terjangkau gitu. Jadi saya sudah tahu di sini bagaimana situasinya. Jadi saya sudah tahu ini di depan Kodim tentara itu ya, perumahan tempat tentara itu Kodim berapa saya tidak terlalu perhatikan. Jadi depan itu sebenarnya ada penginapan lain juga yang lebih terjangkau gitu, cuman karena ini saya sudah tahu dan sudah tidak repot lagi. Jalannya juga saya sudah lumayan hafal di sini, jadi langsung cepat sampai. Jadi tadi hujan saya langsung sampai. Oke, jadi mungkin sampai sini saja ini saya bercerita ya. Nanti saya akan sambung mungkin di pesta atau besok, atau pokoknya nanti nonton saja kelanjutannya video saya yang kurang jelas ini, yang tidak jelas ini. Nanti kita sambung lagi. Oke. Oke guys, jadi saya sudah selesai makan. Tadi saya waktu beli makanan, saya tidak dapat video karena sudah apa sekali dan kendaraan banyak sekali, jadi sudah langsung video makan. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, bye bye. Oke guys, jadi sekarang jam 18.12, jadi sudah sedikit lagi sudah mau saya sudah mau pergi ke pestanya temanku gitu. Jadi nanti mungkin akan saya spill sedikit, dan mungkin saya akan berjalan ya, merasakan spill. Cuma ini barusan saya baca info 3 hari yang lalu ada penjamretan, ada pencurian ya, dan dijamret di jalan di Kota Lup. Waduh, sabar mau berjalan ini sudah ada jambret, baru baca statusnya orang sudah ada jambret, sudah ada begal. Makanya saya bilang tadi kan waspada dan berjaga gitu. Jadi semoga tetap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya,
Kemudian